Jika aku berada dalam kesesakan. F. menghadapi banyak tantangan hari-hari ini. Namun Engkau tidak pernah membiarkan kami, ya Tuhan. Engkau mempertahankan hidup kami. Tangan kananmu tetap memegang kami, Tuhan, dan menyelesaikannya semua bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sampai pagi ini kami rasakan kasih setiamu yang menyertai kami.
Sepanjang malam manusia boleh beristirahat, pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami mau datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan sujud untuk Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh yang Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu dalam membaca, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan, membarui, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Urapi juga kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sampai satu waktu kami bisa menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Kuasa-kuasa itu setan selalu saja menggoda, merintangi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, kurang sakti, main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Selain firman Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami pagi ini untuk menolong, memulihkan, mengangkat setiap keterpurukan, kemerosotan apapun yang kami alami. Tuhan sanggup mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi yang menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan juga kita akan sujud menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Nabi Yoel. Kita akan membaca pasal yang terakhir ya, dari kitab Yoel ini. Terdiri dari 3 pasal. Ini merupakan pasal yang terakhir. Pagi ini kita baca Yoel pasal yang ketiga. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga,
yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Seba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Sebab turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Puji Tuhan, demikian kelanjutan bacaan kita pagi ini, menyelesaikan kitab Nabi Yoel yang merupakan isi daripada apa yang dituliskan dalam kitab Nabi Yoel ini, yang merupakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudara. Dari pasal 1 kita sudah membaca bagaimana berkali-kali disebutkan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, hari kedatangan Tuhan, dan juga hukuman-hukuman yang akan menimpa atas dunia ini, dan itu sudah semakin dekat akan terjadi, sampai pada pasal yang ketiga ini kita membaca hukuman atas musuh-musuh Israel. Dulu ini kepada Israel secara jasmani, atau Israel yang ada di timur tengah sana, umat pilihan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi sekarang juga kepada Israel rohani, itulah bangsa kafir, kita bangsa kafir yang sudah mendapat kemurahan Tuhan,
mendapat belas kasih Tuhan sebagaimana dalam surat Petrus mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca ayat ini, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi dulu kita bangsa kafir, tidak mendapat janji Allah, tidak memiliki rencana Allah dalam kehidupan kita. Bangsa yang terhilang, kita bangsa kafir. Tapi sekarang dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita bangsa kafir, kita bukan bangsa Israel, bukan umat Allah, tetapi yang sekarang ini telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Itu lewat korban Kristus. Jadi ayat sebelumnya kita bisa membaca Yesus yang telah berkorban, darahnya yang telah tercurah, itulah yang telah membeli kita, menebus kita dari antara suku, kaum, dan bahasa. Dalam kitab Wahyu, ibadah ucapan syukur, kita harus membaca anak domba yang telah tersembelih, dengan darahnya membeli kita dari segenap kaum, suku, bahasa. Dari apapun bangsa kita, apapun suku, bahasa kita mendapat kesempatan untuk masuk dalam rencana Allah. Kita dipanggil, Tuhan panggil kita dari kegelapan, tadi kita membaca, dari hidup yang penuh dengan kegelapan, hidup yang penuh dengan dosa, terhilang. Tapi lewat kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, korban Kristus itu memanggil kita, bahkan memilih. Ingat saudara, Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak sudah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menamakan dirinya Kristen, bahkan agama terbesar di dunia, agama Kristen. Banyak sudah yang percaya Yesus. Banyak yang sudah dipanggil, tapi Matius 22 ayat 14. Soal ditampilkan Matius 22 ayat 14. Matius 22 atau Matius 20. Nah, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Sudah banyak orang yang percaya Yesus, tapi yang mendapatkan pilihan dari Tuhan itu sedikit, saudara. Haleluya. Sedikit yang bisa dibawa kepada kesucian dari kamu bangsa yang kudus. 1 Petrus 9 dari kita membaca. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Itu artinya saudara, kehidupan yang dipilih ini adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang disucikan. Jadi sedikit orang Kristen atau orang yang sudah percaya Yesus yang mau disucikan, sedikit. Hanya orang-orang yang terpilih yang menerima penyucian, yang mau diterangi oleh firman, pengajaran yang benar. Semoga kitalah orang-orang itu, saudara. Kitalah orang-orang yang terpilih. Yang jelas kalau kita sudah terima pengajaran, kita sudah kenal pengajaran, kita sudah ada dalam firman pengajaran ini, kitalah orang yang terpilih. Jangan sampai setelah sudah dipilih, sebab Matius 24 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca Matius 24 ayat 24. Ini bisa saja terjadi, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat sehingga, perhatikan, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan bisa saja gugur tersesat kalau dia tidak teguh pada pengajaran yang benar, tidak teguh dalam penyucian,
tidak sungguh-sungguh dalam penyucian, bisa tersesat oleh karena banyak ajaran-ajaran palsu. Dalam ayat ini, di pasal ini kita menemukan ada 4 kali disebutkan kata penyesatan. Ada 4 kali, dari ayat 3, ayat 4, ayat 11, dan ayat 24. 3 kali, 4 kali. Kita bicara angka 4 itu angka penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat. Itu artinya di mana-mana ada penyesatan, termasuk di sini, di Tambu, di mana saja ada penyesatan, ajaran palsu ini hati-hati. So kita harus teguh pada pengajaran benar dalam penyucian supaya kita tidak tersesat, supaya kita tetap menjadi umat pilihan Tuhan sampai satu waktu pilihan ini ditetapkan bagi kita. Kita ditetapkan untuk bisa menjadi miliknya Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan. Dalam tabernakel, panggilan itu halaman, banyak yang dipanggil. Seperti kalau di gereja, di halaman situ kan luas, banyak orang, di situ banyak yang sudah dipanggil, sudah percaya Yesus. Tetapi yang masuk ruangan suci itu mulai sedikit. Apalagi yang bisa masuk ruangan suci yang ditetapkan, lebih kecil lagi tempat. Jadi dari panggilan, pilihan, ayo berjuang sampai ditetapkan Tuhan, sampai kita menjadi Wahyu pasal 2 yang kita sudah dengarkan dalam pengumuman. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini janji Tuhan bagi kehidupan yang menang. Penyuciannya itu mencapai kesempurnaan. Dari dia dipanggil, dia dipilih sampai dia ditetapkan, dia berhasil bertahan. Dia menang sudah, tidak dikalahkan oleh tantangan, oleh pergumulan, oleh dosa-dosa. Tapi dia bisa mencapai penyucian akhir, penyucian yang membawa dia kepada kesempurnaan, sehingga layak menjadi mempelai itu, masuk kota Yerusalem baru, Firdaus, sampai Yerusalem baru kekal untuk selama-lamanya. Sehingga tadi kita membaca sudah di kitab Yoel mengatakan bahwa pembelaan Tuhan kepada Israel, umat pilihan Tuhan ini, kehidupannya sungguh-sungguh dalam penyucian. Tuhan bela, jangan takut, jangan takut. Sekalipun kita membaca tadi begitu banyak musuh-musuhnya Israel, baik Tirus, Sidon, tadi kita sudah membaca. Ada Tirus, Sidon, orang Filistin, bahkan juga bangsa Asyur, Babel itu yang mengalahkan kerajaan Yehuda. Banyak musuh-musuh di sekelilingnya. Tapi kita membaca tadi bagaimana Tuhan akan memberi hukuman. Ayat 1 saja, judulnya ditampilkan, pasal 3 tadi, ayat 1. Tuhan menghukum, hukuman atas musuh Israel. Jadi ada pembelaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Kalau kita melihat umat pilihan Tuhan, secara jasmani Israel di Timur Tengah sana, sekalipun mereka negara kecil, tapi saat saya lupa tahun berapa itu, dia diserang oleh 6 negara mengepung dia. Mereka tidak bisa mengalahkan negara yang kecil itu. Itu karena Tuhan yang selalu menyertai mereka. Haleluya. Bahkan ketika mereka merebut tanah itu, mereka mengalahkan semua musuh-musuh mereka, sampai mereka memiliki tanah milik pusaka mereka. Sampai sekarang mereka banyak dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi mereka tidak pernah dibiarkan Tuhan, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Nah, Allahnya Israel sama dengan Allah yang kita sembah juga. Kita juga adalah umat pilihannya. Lewat korban Kristus kita dipanggil, kita dipilih untuk disucikan sampai sempurna. Maka
Pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, secara jasmani juga berlaku bagi kita. Israel secara rohani, itulah bangsa kafir yang menerima panggilan, ya, pilihan Tuhan yang mau disucikan, diterangi oleh firman, ya, dan tadi menjadi imamat rajanya, menjadi saksinya Tuhan, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Sekarang kamu hidup dalam terang firman. Ayo saudara, jadilah saksinya Tuhan. Ya, sebagaimana firman yang kita sudah dengarkan. Ayo keluarga yang muda, Tuhan mau pakai saudara menjadi saksi. Nah, saudara telah diterangi oleh firman. Sekarang giliran kita menerangi orang lain yang masih dalam kegelapan, ya, supaya dibawa masuk dalam terangnya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Dan ingat saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan akan selalu menyertai kita, ya. Musuh-musuh Israel itu akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan akan membela umatnya, saudara. Ya, sebabnya jangan takut, ya, sebagaimana Tuhan katakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, ya, Yohanes Wahyu pasal 1, ya, mari kita baca. Ini yang kita sudah lewati dalam firman penggembalaan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17, ya, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Tadi pujian kita, tangan kananmu menyelesaikannya bagiku. Lalu Ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Janji Tuhan menyertaimu dari awal engkau mengenal Dia, dari awal engkau ada dalam panggilan Tuhan, dalam pilihan Tuhan, mengenal firman pengajaran, mau disucikan oleh pengajar. Dari sejak itu penyertaan Tuhan sudah berlaku atas hidupmu sampai garis akhir hidupmu, sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Jangan takut, ya, jangan takut. Tuhan beserta, ya, tangan kanannya yang menyelesaikannya semuanya bagi kita, memberi kita kemenangan atas musuh-musuh yang kita hadapi, baik musuh itu dosa, baik musuh pergumulan, ya, tantangan, penderitaan, kemustahilan, semua akan dikalahkan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian kembali ke Yoel pasal 3 tadi, kita membaca bagaimana, ya, berkat Tuhan, ya, dilimpahkan kepada umatnya. Yoel 3 ayat 9, mari. Yoel pasal 3 9, judulnya saya ditampilkan, berkat untuk umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, ya, diberikan atau dicurahkan berkat dari Tuhan, ya, dilimpahkan, ya, berkat. Ya, kita sudah seringkali membaca bahwa tanah milik pusaka Israel itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itulah berkat Tuhan, ya. Dalam kitab Ulangan, mari kita baca ayat ini sebelum kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Ya, tanah Kanaan, tempat Israel berdiam, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu, tanah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Ya, itu adalah tanah yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Mari kita baca. Ya, apa artinya ini, saudara? Nah, mari kita baca terlebih dahulu. Ulangan 11. Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11. Ayat 8. Judulnya ditampilkan dulu. Ayat 8. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya. Jadi tergantung dari kita. Kita mau taat pada firman, kita mau terima firman sungguh-sungguh, taat, mau disucikan, berkat Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau datangkan, Tuhan mau curahkan bagi kita. Ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Di setiap firman yang kita dengarkan, mari kita pegang teguh firman ini. Yuk percaya saudara, taati firman, praktekkan firman, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi menduduki.
supaya kamu kuat, ya kuat teguh hati. Ya, jangan kita ya kalah oleh karena masalah yang kita hadapi, pergumulan, tantangan, penderitaan. Ayo kuat, saudara, kuat teguh hati, pegang teguh pengajarannya. Ya, jangan sampai kita disesatkan tadi ya oleh banyak ajaran palsu. Ayo kuat teguh hati. Ya, haleluya. Sehingga janji Tuhan ini kita bisa ya miliki ya dalam hidup kita. Terus ayat 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Nah, tanah Mesir ini gambaran dunia ini, ya, di mana pada waktu di tanah Mesir mereka diperbudak, ya, di tanah Mesir. Tapi dengan kekuatan, ya, tangan yang kuat, ya, Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan, membawa mereka ke tanah Kanaan. Ya. Haleluya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Jadi bukan seperti tanah Mesir, tanah Kanaan, saudara. Ya. Yang dimana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Nah, ini janji Tuhan, dari awal sampai akhir kita selalu mengalami kemenangan, ya, menghadapi banyak musuh-musuh di sekeliling kita. Tuhan beserta, jangan takut, ya, Tuhan beserta. Ya, Tuhan membela, Tuhan membela. Jangan takut juga, jangan khawatir. Oh, bagaimana? Ya, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya mau pakai nanti, apa kebutuhanku. Janji berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini juga Tuhan nyatakan. Mata Tuhan mengawasi, ya, memperhatikan, itu artinya. Dia mengawasi, dia memperhatikan, dia tidak membiarkan umatnya, ya, yang sungguh-sungguh pasti Tuhan pelihara. Ya, haleluya. Kita menerima hujan, dikatakan tanah itu adalah tanah yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Apa artinya? Bergunung, gunung-gunung artinya. Ya, seringkali kita ada di posisi, ya, di atas gunung. Ya, di saat kita, ya, ada yang kita miliki, ya, contohnya, ya, kebutuhan, ya, yang kita, ya, miliki dalam hidup kita, itu semuanya tersedia, ya, di gunung. Ya, saat semuanya baik-baik, nah itu, ya, semua yang kita, ya, kita butuhkan ada, semua tersedia. Ya, tidak mengalami masalah, tidak mengalami pergumulan. Ya, tapi ada kalanya kita di lembah, saat sulit, hidup sukar, ya, mengalami masalah, pergumulan. Tetapi intinya adalah hujan dari langit itu yang memberi kehidupan. Hujan berkat atau hujan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, itu yang menentukan hidup kita. Ya, umat pilihan Tuhan, ya, kehidupannya disucikan itu hidup dari kemurahan Tuhan, hidup dari firman yang kita terima. Tuhan katakan, kamu, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutku, atau dari firman. Dari situlah hidup kita, dari firman, dari kemurahan Tuhan. Makanya selalu saya katakan, saudara, kepada sidang jemaat, dan saya akan katakan, sampaikan lagi kepada kita. Saya hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak hidup dari jemaat. Ya, saya hidup dari kemurahan Tuhan, dari firman yang saya sampaikan, yang saya beritakan, yang saya lakukan. Begitupun pun sidang jemaat. Saudara bukan hidup dari gaji saudara. Saudara bukan hidup dari kebun, dari sawah, dari usaha. Ya, bukan.
itu hanya sarana saja. Ya, kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan itu dari air hujan yang turun. Itulah kemurahan Tuhan. Ya, belas kasih Tuhan. Coba kalau hujan tidak turun, apapun yang kita miliki kalau hujan tidak turun, ya, mau bagaimanapun dia kaya, dia semua apa yang dimiliki ada semua tersedia. Tapi kalau hujan tidak turun, kering, ya, tidak ada artinya semua yang dia miliki. Jadi hujan ini menuju kemurahan Tuhan. Ya, belas kasih Tuhan. Ya, Ulangan 32 ayat 2, dirus hujan pengajaran firman. Hujan ini menunjuk firman, kemurahan Tuhan, ya, perhatian Tuhan, ya, pengajaranku menitik laksana hujan, dirus hujan, itulah firman pengajaran, itulah hidup kita, saudara, itulah hidup kita. Jadi kadang-kala kita ada di gunung, ya, semua baik-baik saja dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita juga ada di lembah. Ya, kalau kata pepatah mengatakan, ya hidup itu seperti bola, katanya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya begitulah, kira-kira seperti itu. Ya, gunung, ada di gunung seringkali, ada di lembah. Ya, kalau engkau ada di gunung, jangan sombong. Ya, saya punya, saya semua tersedia. Jangan sombong. Ingat, hidup kita dari kemurahan Tuhan. Engkau ada di gunung, tetap rendah hati, tetap, ya, percaya pada firman, tetap sungguh-sungguh untuk taat pada firman. Ya. Haleluya. Sebab, ya, ketika kita ada di gunung, kita sombong, Tuhan bisa jatuhkan kita. Ya, apalagi saat kita di lembah. Ya. Saat di lembah jangan keras hati. Ya, banyak orang ketika hidupnya sudah sukar, sulit, sudah menderita, tapi keras hati, bertahan dalam dosa. Ya. Hidup itu, ya, tambah apa? Ya, semakin terhimpit dengan masalah, semakin sukar itu. Ayo, apapun keadaan kita, mau di gunung, mau di lembah, kita hidup dari firman, dari kemurahan Tuhan. Ayo taat sungguh-sungguh, ya, kuat teguh hati, sudah kuat. Ya, kuat teguh, percaya, taat pada firman. Ya, sehingga kita terus mengalami pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita, apapun keadaan kita sekarang. Yang di gunung, ayo jangan sombong, tetap merendahkan diri. Apalagi yang di lembah, ayo lebih lagi merendahkan diri. Sungguh. Ya, hanya hujan dari langit, hanya kemurahan Tuhan, kuasa firman ini yang sanggup mengangkat kita. Apalagi kita di tempat ini sudah di lembah, sungguh-sungguh hanya kuasa firman yang sanggup mengangkat kita. Nah, mari biar kita semakin sungguh-sungguh. Ulang tahun ke-9 ini, seterusnya. Ayo dari awal kita mulai dari nol. 9 tahun sudah dilewati, yuk mulai lagi dari nol. Kembali pada kasih semua. Ayo sungguh-sungguh dari sekarang, dari awal ini sampai garis akhir. Jangan takut, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan memberkati kita, memelihara kita. Asal kita kuat Tuhan. Ayo menang. Barang siapa menang, janji Tuhan yang sesungguhnya masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai sampai surga kekal untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti, sudah. Kita sungguh-sungguh bertahan. Ya, semakin kuat teguh hati sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata nomor 60, yang rohani nomor 60. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai. Amin. Ku takut,
menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. Oh, haleluya. El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, Dengan jangan takut, saudara. Jangan ragu, jangan cemas dalam keadaan hidup di tengah-tengah dunia sukar sulit, banyak pergumulan, penderitaan, banyak kemustahilan. Mari kita semakin sungguh-sungguh dalam panggilan, dalam pilihan Tuhan, dalam penyucian. Ayo kuat, sudah kuat teguh hati, pegang teguh firman pengajar. Taat, sungguh-sungguh taat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. El Shaddai dengan ukut. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Allah yang Maha Besar, lebih besar dari segala masalah-masalah kita. Kuasanya lebih besar dari semua masalah pergumulan yang kita hadapi. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan, tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memberi kemenangan kepada kita semua terhadap musuh-musuh yang kita hadapi. Oh, haleluya. Janji Tuhan dari awal sampai garis akhir hidupmu, mata Tuhan mengawasimu, memperhatikan. Haleluya. Bahkan firman-Nya berkata, sehelai rambut di kepalamu pun terhitung semua. Oh, betapa besar perhatian Tuhan bagimu. Sekali lagi bersungguh-sungguh. Tuhan sangat memperhatikan. Sehelai rambut yang tidak berdaya, kehidupan yang sedang ada di lembah hari-hari, Tuhan tidak biarkan, saudara.
kamu angkat kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh semakin percaya, taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Haleluya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, berseru kepada Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Somebody,
Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Haleluya Tuhan. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu Allah gunung batuku. Biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami gereja-Mu, ya Tuhan. Ku rasakan tangan-Mu, ku rasakan tangan-Mu yang menopang firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kekuatan bagiku. Biarlah kasih sayang tercurah, biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami gereja-Mu, ya Tuhan. Rasakan tangan-Mu yang menopang firman-Mu Tuhan, kekuatan bagiku. Kami sujud menyembah, kami sujud menyembah-Mu, Bapa gunung batu keselamatan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuji Engkau Yesus, Kau segalanya. Engkau Yesus, Kau segalanya. Berkat-Mu curahkan Tuhan, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Haleluya. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja. Hujan kasih
kasih sayangmu, hujan kasih sayangmu selama duri umatmu menyembahmu, Allah gunung batu. Kami sujud menyembahmu Tuhan, kami sujud, haleluya, menyembahmu ke gunung batu kami, haleluya, yang tidak pernah berubah, haleluya. Kami menyembahmu, memujimu, haleluya. Engkau Yesus, Kau segalanya, bagi berkat-Mu curahkan Tuhan, bagi berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu curahkan Tuhan, bagi gereja. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi menyembahmu, Allah gunung batu. Dengan mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Hujan kasih sayang Tuhan, inilah hidup kita. Inilah kali inilah hidup kita. Dari hujan yang turun dari langit, dari kasih sayang Tuhan yang Tuhan. Itulah lewat firman pengajaran yang benar. Ini adalah perhatian Tuhan yang terbesar buat kita. Inilah hujan yang sedang turun hari ini. Virus hujan pengajaran yang benar. Lalu memujikan kita, mengubahkan kita semua. Sehingga dari sini dalam hidup kita, apapun keadaan kita sudah, entah di gunung atau entah di lembah saat ini, ayo kita harapkan hujan dari langit. Kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, lagi kuasa firman janji, kuasa kemenangan dari Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan atas musuh-musuh yang dihadapi. Masalah pergumulan, tantangan bukan berat, semua Tuhan sanggup kalahkan bagi kita menang bersama Tuhan. Kesulitan, kesukaran yang terjadi, berkat Tuhan mau dicorahkan bagi kita semua. Oh haleluya, lagi itu dan semua. Mari saudara percaya pada firman, lakukan kemudian pengajaran yang benar. Semakin disucikan, diubahkan lagi. Mau tetap kuat, teguh hati dalam Tuhan. Ayo angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, sempurnakan hati batin kami. Hidupkan sungguh-sungguh yang dalam kesucian Tuhan. Tanganmu akan diulurkan Tuhan, memegang tangan-tangan yang lemah pagi ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terulur pagi ini Tuhan, sungguh kami lemah. Peganglah tangan yang lemah ini Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan. Tetap bertahan pada panggilan pilihan kami.
sampai kami ditetapkan Tuhan untuk bisa menjadi milik Tuhan, menjadi mempelai Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, dengan tangan kananmu yang kuat, tangan kanan yang melakukan keperkasaan bagi kami, tangan kanan yang memberi kemenangan bagi kami atas setiap musuh-musuh yang kami hadapi hari ini. Banyak dosa-dosa yang menghadapi kami, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan Tuhan. Namun janji-Mu Engkau menyertai dari awal sampai akhir. Kami tidak takut, kami tidak pernah takut, tidak akan gentar menghadapi apapun. Sebab Engkau ada di pihak kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih. Dan berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami juga. Hujan kasih sayang-Mu Tuhan, hujan berkat-Mu tercurah, firman Roh Kudus kasih-Mu tercurah, berkat-berkat rohani tercurah, juga berkat-berkat jasmani tercurah bagi kami. Haleluya, bersambut mencurahkan, memerintahkan berkat dari manapun juga dia untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Tuhan. Berkati umat-Mu semua, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Berkati kami, kami butuhkan berkat-Mu hari ini untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh ya Tuhan. Haleluya, sampai terbentuknya tubuh-Mu yang sempurna ya Tuhan, untuk kami bisa menang Tuhan, untuk menerima janji Tuhan, masuk Firdaus Tuhan. Haleluya, sampai Yerusalem baru untuk selamat. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebabnya sekali kami tidak, haleluya, tidak takut, tidak gentar menghadapi musuh-musuh di sekeliling kami, menghadap kami, sebab Engkau ada di pihak kami. Jikalau Engkau di pihak kami, tidak ada bisa mengalahkan kami. Kami selalu tampil sebagai pemenang. Sekalipun kami lemah, kami tidak berdaya. Janji-Mu Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Yang lemah bisa menang, itulah lebih daripada pemenang bersama Tuhan. Haleluya. Ada keajaiban-keajaiban yang boleh alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini ya Tuhan. Apapun yang dialami, masalah, pergumulan, tantangan, beban berat, penderitaan, kemustahilan, mungkin sakit, penyakit, Tuhan tolong jamah, pulihkan semua Tuhan. Haleluya, tidak mustahil Kau menjamah, memulihkan kehidupan umat-Mu semuanya Tuhan. Pertolongan-Mu nyata bagi kami, sungguh ajaib Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, dan semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi pergumulan secara pribadi, lepas pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, pergumulan menghadapi buah nikah, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan Hamba serahkan atas semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dia akan memberi kemenangan atas setiap masalah pergumulan yang dihadapi hari ini. Tuhan yang menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan umat-Mu semua. Langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan hari-hari ini, untuk kami memiliki haleluya, masa depan yang indah, berhasil bersama Tuhan di bumi, sampai kekal bahagia bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dalam pengembalaan kami di tempat ini, kami serahkan dalam terus Engkau nyatakan firman, dirus hujan pengajaran yang benar semakin Engkau curahkan hari-hari ini untuk memandikan, menyucikan kami, sampai kami tak bercacat celah di hadapan, cemerlang Tuhan, sempurna untuk layak menjadi mempelai wanita. Dan apa yang kami butuhkan, kami rindukan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Fasilitas pelayanan Tuhan yang kami butuhkan, pembangunan rumah ibadah di sini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa Tuhan, namun kami tetap percaya kepada Engkau, taat pada firman-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, berseru berserah kepada Engkau. Maka kunci Daud juga Tuhan berikan bagi kami. Jikalau Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Jikalau Engkau sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Yang bersalah dari manapun juga, berkat-Mu dicurahkan bagi kami untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Seperti Israel yang keluar dari tanah Mesir dengan berkat yang melimpah untuk dipakai membangun kemah suci di padang gurun. Biarlah kami juga gereja-Mu di akhir zaman ini diberkati oleh Tuhan, penuh Tuhan, limpah dengan berkat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, sampai tiba di Kanaan, sampai tiba di Firdaus, Yerusalem baru, bahagia selama bersama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan segala kehidupan, senam tubuh jiwa roh kami sepanjang hari dan masih aktivitas dimanapun umat pergi berada. Yang bersekolah Tuhan tolong, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi Tuhan tolong semua. Beri hikmat, keberhasilan dalam setiap studi, cita-cita masa depan anak-anak umat-Mu semua ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik, yang tidak menghalangi ibadah pelayanan. Yang sedang bekerja juga hari-hari ini, Tuhan berkati semua. Di kantor, di toko, dalam berdagang, di sawah, di kebun, dimanapun, apapun usaha, Tuhan berkati, buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah kesulitan, kesukaran, merupakan kemustahilan dunia ini. Tuhan selalu membela hidup umat. Engkau mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Orang benar adalah orang yang berkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun ia berada, menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan. Haleluya, untuk membawa jiwa-jiwa datang ke dimanapun mereka berada, di dalam nikah rumah tangga mereka menjadi saksi dan terang, dalam mereka Tuhan bertetangga, bermasyarakat, bagi daerah dimanapun mereka berada, bagi negeri kami, bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, pulihkanlah kiranya bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, pemerintah kami Tuhan berkati, Bapak Presiden Jokowi bersama Tuhan, wakil para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa-desa, desa Taufiat Tamu berkati, kepala desa, perangkat desa, semua Tuhan berkati. Kecamatan Balai Samili, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berkati semua pemerintah kami Tuhan. Haleluya, beri hikmat, kebijaksanaan dalam memerintah negeri ini, rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang ada di hari ini Tuhan. TNI Polri juga Tuhan tolong, berikan kekuatan, beri hikmat, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami, tetap menjamin kami untuk bisa beribadah, melayani. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kiranya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Lewat kami gereja-Mu hari dipakai untuk memberitakan Injil kemuliaan ini Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa di bangsa ini ya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa dibawa masuk dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, layak menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Oh haleluya, dalam kebahagiaan bersama himpunan besar orang banyak dari keempat penjuru bumi akan dikumpulkan Tuhan untuk haleluya masuk pesta di Anak Domba, kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, bahagia selamanya bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bawasan itu selama-lamanya, kasih setiamu yang ajaib, yang abadi menyertai kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja mempelai surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.